Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Bodo Fishing ya. Pada video kali ini saya akan mencoba membuat video tutorial cara saya membuat ring kolong aluminium ya. Videonya dibuat secara step by step ya. Oke, untuk step pertama ini saya buat cetakan dulu ya untuk lubang joran tegeknya ya. Ini kita terus aja cetak sampai ruas nomor 2 paling ujung ya. Ini saya menggunakan besi ya, nggak pakai spidol gitu. Oke, untuk step berikutnya atau yang kedua, saya buat titik di setiap lubangnya ya. Ini maksudnya untuk memudahkan nanti dibor ya. Kemudian titik tadi saya bor ya, atau saya lubangi pakai mata bor nomor 3 ya teman-teman. Dan fungsi lubang tadi teman-teman itu buat masukin mata gergaji ukirnya ya. Mata gergaji ukir itu nanti buat membuat lubang atau lingkaran untuk jalan tegeknya ya. Sebetulnya untuk yang lubang yang besar tuh bisa menggunakan mata bor pagoda ya, cuman yang saya punya mata bor pagodanya jelek teman-teman, kurang tajam jadi hasilnya ya jelek teman-teman. Mungkin teman-teman di sini punya rekomendasi mata bor pagoda yang tajam, teman-teman bisa tulis itu kolom komentar ya. Kemudian untuk step berikutnya eh, saya akan melubangi lubang yang sudah dibuat tadi ya, lubang untuk joran tegek menggunakan gergaji ukir, dan saya menggunakan mata gergaji untuk besi ya dengan ukuran 4/0 teman-teman. Kita lubangi semua lubang untuk joran tegek yang tadi sudah dibuat ya. Dan ini prosesnya agak lama teman-teman karena harus hati-hati ya. Itu kan mata gergajinya kecil. Kalau terlalu tergesa-gesa gampang patah ya atau putus mata gergajinya. Kemudian setelah dilubangi kita kikir lubang tersebut menggunakan kikir yang seperti ini ya. Kenapa harus dikikir? Karena memang kalau hasil gergaji manual tuh nggak selalu pas ya hasil lubangnya dengan joran tegeknya ya. Jadi perlu dikikir lagi teman-teman dan biar halus juga gitu ya. Proses pengikirannya juga harus pelan-pelan biar nanti ketika dicobain hasilnya tuh nggak terlalu longgar mau joran tegeknya ya. Pelan-pelan aja teman-teman. Yang penting pas gitu ya. Nah untuk proses selanjutnya ini melubangi untuk keramik ya. Ini saya lupa proses pelubangannya nggak terekam ya teman-teman. Ini saya lubangi pakai mata bor nomor 3 karena memang saya mau menggunakan keramik nomor 3 ya teman-teman. Nah, kemudian untuk step selanjutnya proses pemotongan dari ring kolong aluminium ya. Ini proses pemotongan ini lumayan agak belibet buat saya ya karena harus hati-hati banget motongnya ya biar nanti bentuknya sesuai dengan yang kita inginkan ya, jadi harus pelan-pelan nih teman-teman, terus juga biar nggak patah ya si mata gergajinya ya. Nah seperti ini teman-teman kira-kira bentuk kasarannya ya setelah dipotong. Nah dari bentuk kasar ini kita kikir teman-teman supaya jadi bentuk finalnya ya, dan saya menggunakan kikir yang seperti ini ya untuk membentuknya ya, dan proses ini sangat sangat melelahkan teman-teman. Dan pada proses pembentukan kali ini saya nggak menggunakan ragum ataupun tang ya, saya hanya menggunakan tangan, dan alhasil lama-kelamaan sakit teman-teman megangin terus ring kolongnya sambil dikikir ya, ampun dah. Tapi ya gimana lagi ya, kalau hobi mah ya terus aja dijalanin ya. Ini kita kikir terus teman-teman sampai benar-benar bentuknya sesuai dengan yang kita inginkan dan juga halus hasil kikirannya ya. Oke teman-teman, by the way saya sebat dulu teman-teman, sebatang ya sambil istirahat dan biar fresh lagi ketika menyelesaikan membuat ring kolongnya ya. Ya teman-teman, buat teman-teman yang baru melihat konten saya, sekedar informasi, akun saya khusus membahas tentang mancing ya, tapi tidak hanya sebatas tutorial mengenai mancing, tapi juga ada review dan juga kegiatan memancingnya ya. Dan jangan lupa teman-teman bantu follow atau subscribe ya. Oke, lanjut lagi ke step berikutnya ya. Kita akan amplas ya. Di sini saya menggunakan amplas ukuran 150 teman-teman. Fungsinya untuk menghaluskan ring aluminium di bagian-bagian yang masih tajam ya. Karena pas pembentukan menggunakan kikir tuh pasti menyisakan bagian-bagian yang masih tajam teman-teman. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi halus dan bentuknya udah sesuai dengan yang kita inginkan ya. Lanjut ke step berikutnya masih di pengamplasan teman-teman. Sekarang saya menggunakan amplas nomor 400 teman-teman. Fungsinya biar tambah halus dan juga menghilangkan goresan-goresan yang ada di ring aluminium tersebut ya. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Sudah jauh lebih
halus dan bentuknya lebih sempurna ya, sesuai yang kita inginkan. Oke teman-teman, untuk step berikutnya ini adalah tahap pemolesan teman-teman. Saya gunakan autosol ya untuk memoles ring kolongnya ya. Dan kenapa harus dipoles? Ini supaya ring kolongnya jadi mengkilap teman-teman. Soalnya kalau nggak dipoles kusam teman-teman. Ini kan dari bahan aluminium ya. Untuk pemolesannya ya seperti ini ya. Olesin dulu autosolnya di kain. Udah itu ya udah gosok-gosok aja setiap bagian dari ring aluminiumnya ya. Kita gosok terus sampai kinclong teman-teman. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman hasilnya ya. Ini di kamera kurang kelihatan kinclong ya, karena mungkin pencahayaannya kurang. Tapi aslinya tuh kinclong banget teman-teman. Mantap. Oke, kita masuk ke step berikutnya teman-teman, pemasangan ring keramiknya. Dan untuk pemasangannya saya menggunakan lem G atau lem Korea ya. Dan untuk pemasangannya seperti ini teman-teman, kita lemin di bagian lubang ring kolongnya, terus kita tempelin ring keramiknya teman-teman. Ya sesimpel itu aja sih, nggak ada yang aneh-aneh atau neko-neko ya. Oke teman-teman, kita pasangin ring keramiknya semuanya ya. Dan seperti ini teman-teman hasilnya ya. Bonusnya tangan belepotan teman-teman. Nah, sekarang ini step terakhir teman-teman, yaitu pemasangan ring kolongnya ke tegeknya ya. Saya menggunakan lem G untuk pemasangannya. Seperti ini teman-teman pemasangannya. Lem G-nya dioleskan di sisi ya, antara sisi bagian ring dengan sisi bagian joran tegeknya ya. Diolesin secara merata, melingkar sesuai bentuk lingkaran tegek atau ring kolongnya ya. Dan biasanya saya pengelemannya dilakukan dua dua kali ya, maksudnya 2 lapis gitu ya, biar lebih kokoh aja. Sekarang kita lakukan pengeleman di bagian bawahnya ya, kalau tadi bagian atas, sekarang bagian bawahnya. Lakukan pengeleman dengan cara yang sama kayak yang tadi ya, dan sebanyak 2 kali juga kalau saya ya, tapi terserah sih kalau kalian mau 1 kali juga nggak apa-apa. Oke teman-teman, dan seperti ini teman-teman hasil akhirnya. Ya, jika teman-teman merasa terbantu dengan video ini, teman-teman bisa tekan tombol like-nya ya, dan apabila video ini bermanfaat, teman-teman juga bisa tekan tombol share-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.